Jin dinasti pada 220 sampai 420 ya, itu dari Wang Fumi dia itu sudah menulis bahas apa itu Mingmen, konsep Mingmen itu apa ya, oleh beberapa macam konsep dari berbagai macam sejarah di dalam sejarah Chinese medicine. Semua ada hubungannya dengan kidney, kira-kira demikian. Oke, ya. Saya bahas Mingmen. Nantinya kita akan membahas lagi, tetapi ini di dalam sejarah itu kita membedakan antara Yunhuo dan Qianghuo. Yunhuo itu adalah apa namanya, rajanya fire, rajanya api, ya. Sedangkan Mingmen itu adalah ministernya, adalah menterinya api, ya. Jadi ada dua api, Qianghuo dan Yunhuo. Yunhuo itu adalah heart, ya, dan Mingmen itu adalah ministernya atau menterinya, ya. Diterjemahkan sering-sering sebagai kidney yang, tetapi juga kidney yin dan yang, jadi water dan fire, ya, yang bertanggung jawab pada semua transformasi proses, ya. Kita harus ingat sekarang perkembangan dari spermatogenese yang 100 hari itu adalah transformasi proses, ya. Semua transformasi proses itu tergantung dari fungsi daripada Mingmen. Terbentuknya oocyten atau sel telur yang juga kira-kira 100 hari, kurang lebih 100 hari. Jangan salah paham itu 4 minggu, tetapi 100 hari, 100 sampai 120 hari, ya. Jadi 3 sampai 4 bulan. Itu tergantung juga dengan fungsi Mingmen, ya. Transformasi itu transformasi, perubahan, ya. Itu growth, ya, perkembangan. Semua itu ada hubungannya dengan fungsi Mingmen menurut Chinese medicine, ya. Jadi strateginya itu nanti kita muter-muter. Kalau ada problem di spermatogenese dan folikulogenese atau oogenese, ya, sel telur dan atau spermien, kita harus ingat konsep Mingmen ini tadi, ya. Tonify kidney yang, tonify Jing, tonify yin, tonify blood, dan sebagainya. Ya, ada 3 konsep Mingmen di dalam sejarah Chinese medicine dan 3 lokalisasi, ya. Ada yang mengatakan di dalam publikasi-publikasi itu Mingmen itu letaknya di kidney sebelah kanan, ya. Sehingga pulsnya itu kalau kita di C posisi itu sebelah kanan adalah kita mengukur fungsi daripada Mingmen, ya. Sebelah kiri adalah kidney yin, ya. Tetapi ada juga publikasi yang mengatakan bahwa dua-dua, ya, water dan fire, ya, kanan dan kiri itu adalah Mingmen, ya. Jadi kidney dan Mingmen itu diidentifikasikan, ya, fungsinya hampir sama gitu, ya. Dan ada yang ketiga adalah di antara kidney yang kanan dan kiri, ya. Itu menurut saya tidak begitu perlu Mingmen-nya itu di mana, tapi Mingmen itu sebagai konsep semua transformasi itu yang bertanggung jawab atau sangat bertanggung jawab adalah Mingmen. Yang, ya. Nantinya di dalam praktek kita harus tonify yang di dalam problem-problem yang ada hubungannya dengan oogenese, yang ada hubungannya dengan oocyten growth, yang ada hubungannya dengan spermatogenese. Ya. Oke, ini tidak perlu terusnya. Ya, sekarang kita ke zaman modern. Salah satu dokter yang sangat berpengaruh sampai sekarang, apa-apa yang kita baca buku di dalam infertility treatment yang baru itu sangat dipengaruhi oleh Fu Xingzhu, ya. Fu Xingzhu itu pada Qing dinasti, karena dokter-dokter yang terkenal di zaman modern itu sebagian besar adalah murid-muridnya Fu Xingzhu, dan kita yang belajar daripada
orang-orang di Western yang belajar dari profesor-profesor Cina itu cucu muridnya Fu Qingzhou, kira-kira demikian ya. Sehingga sangat terpengaruh daripada asumsi dan konsep-konsep daripada Fu Qingzhou tentang infertility ya. Dia mengatakan pentingnya Dianhui kembali lagi kepada zaman dulu dan kidney Chang organ ya. Sehingga banyak sekali yang saya tidak setuju dan sebetulnya tidak cocok dengan realitas ya, bahwa ada dokter-dokter problemnya apa saja, apakah itu endometriosis atau polycystic ovarian syndrome atau kidney atau ovary insufficiency atau bahkan tuba uterinya yang tertutup, apa saja kita tonify kidney untuk semua infertility problem. Saya kurang setuju ya. Kita harus mendiferensiasi dulu problemnya apa ya. Oke, di dalam literatur modern itu Jia Gucheng yang menggunakan pertama kali dan mempublikasikan penggunaan basal temperatur BBT ya, yang sebetulnya tidak ada di dalam Chinese medicine ya. Pengukuran BBT itu tidak ada di dalam Chinese medicine. Itu sudah kecampuran Western ya, tetapi sangat membantu kita untuk melakukan yang dinamakan cycle synchronous therapy strategi ya. Pada waktu dia hipoterm oestrogen fase lain daripada pada yang fase progesteron fase dan sebagainya. Ya, itu Jia Gucheng ini gurunya Ma Qiuqia, gurunya Jane Littleton dari Australia, yang buku-bukunya kita pakai sekarang sebagai buku-buku pokok dasar daripada integratif Chinese medicine di dalam infertility. Ya. Sangat penting menurut saya untuk mengerti basal temperatur curve di dalam diagnostik dan di dalam terapi strategi. Ya, nanti saya bikinkan mungkin satu podcast tertentu tentang BT chart ya. Use of modern endokrinologi ya sangat penting untuk mengerti ya apa itu gonadotropin, apa itu gonadotropin releasing hormone, apa itu FSH, apa itu LH, apa itu estradiol, apa itu progesteron, apa itu testosteron dan sebagainya ya. Dan interpretasinya di dalam Chinese medicine ya. Yang tambah lama tambah penting di dalam publikasi-publikasi yang modern adalah faktor emosi ya. Saya pribadi sangat menekankan ini pentingnya ya. Kita bisa mengadakan podcast tersendiri mungkin tentang Sun dan infertility problem. Ya. Ini salah satu publikasi daripada Fu Qingzhou tentang menstruasi ya. Menstrual blood is not blood but only water dan sebagainya sudah saya katakan berkali-kali ya. Sebagai kesimpulan semua ini, infertility problem dari sudut Chinese medicine dengan kita mendalami literatur di dalam sejarah Chinese medicine yang mengatakan ada problem dengan kuantitas dan kualitas daripada zat vital tubuh Qi, Yin dan Yang, zat vital tubuh blood. Jinye tidak begitu banyak, tetapi polycystic ovarian syndrome contohnya adalah Jinye problem. Jing dan Shen sangat penting dan Dianhui ya. Istilah-istilah ini dan bagaimana caranya kita memecahkan problem ini harus kita kuasai. Ideologinya itu bisa dalam dan luar ya. Dalam berarti emosi, luar itu dingin contohnya ya, temperatur problem, atau panas ya, lebih sedikit daripada dingin, dan lain-lain. Dalam hal ini sangat penting penuaan, itching problem ya. Itu adalah dan lain-lain, tidak dalam dan tidak luar ya. Jangfu apa yang penting dari apa kalau kita mempelajari sejarah adalah
kidney, spleen dan stomach, liver, heart, dan uterus. Ya, ini harus kita kuasai fisiologinya, harus kita kuasai patologinya, harus kita kuasai terapi strategi dan diagnostiknya. Ya, meridian dan channel apa yang penting? Saya sudah katakan Du, Chong, dan Renmai. Yang terpenting 3 extraordinary meridian yang harus kita kuasai. Pathomekanisme apa? Yaitu quantity, ya, kekurangan daripada Qi, kekurangan dari Yin, kekurangan dari Yang, kekurangan dari blood, kekurangan daripada Jing. Dinamik, Qi, dan atau blood stasis, ya. Temperatur itu heat dan cold, ya. Heat sangat sering adalah blood heat. Blood itu adalah zat vital tubuh yang penting sekali untuk female infertility. Blood heat salah satu patologi yang sangat penting, ya. Cold temperatur problem contoh adalah endometriosis. Transformasi problem sebagai contoh adalah phlegm akumulasi pada polycystic ovarian syndrome dan anovulatory cycle. Ya, pentingnya emosi. Jadi patologi faktor dalam, ya, di dalam male dan terutama female infertility. Ya, penggunaan daripada BBT chart harus kita kuasai. Saya kira oke. Bagaimana kita menggunakan Chinese medicine di dalam integrative fertility therapy? Ya, itu indikasinya sangat banyak. Indikasinya sangat menolong untuk memperbaiki 2 parameter tadi, ya, time to pregnancy dan atau akumulatif baby take home rate. Ya, sangat penting adalah kemampuan, ya, dan training daripada Chinese medicine, orang-orang Chinese medicine, orang-orang ahli akupunktur, ya. Itu selalu saya katakan, ahli akupunktur yang sangat pintar untuk ngobatin orang yang sakit shoulder pain, belum tentu dia ngerti tentang infertility problem, ya, dan sebaliknya, ya. Ini yang mungkin harus sangat kita perhatikan, ya, sehingga benar-benar yang menangani kasus-kasus fertility problem adalah orang-orang Chinese medicine yang benar-benar mempunyai kompetensi di bidang tersebut. Ya, yang kita harus ketahui strategi apa yang efektif, kapan, dan seefektif apa pada situasi dan kondisi yang tertentu. Ya, itu semua sekali lagi harus diadakan validasi daripada bagaimana external evidence-nya, bagaimana internal evidence-nya, kemampuan daripada dokternya atau ahli akupunkturnya atau ahli herbalnya, ya, dan apa-apa yang pasien atau klientel kita maui. Tetapi ini menurut saya tidak ada problem di mana-mana, di Eropa, di Amerika, dan kelihatannya di Indonesia juga, ya. Yang ada problem itu justru dokter-dokter biasanya yang kadang-kadang kurang percaya atau tidak punya informasi yang cukup tentang apa yang bisa kita lakukan dengan integratif Chinese medicine yang dilakukan oleh orang-orang yang kompeten. Ya, itu syarat utamanya. Ya, terima kasih Thomas untuk podcast ini. Saya kira ini sudah tidak berlaku lagi, ya. Saya sudah pensiun. Ini tidak dapat dipakai lagi. Oke, Thomas, terima kasih. Ya, luar biasa Pak Kiki. Kalau dengarkan paparan sejarahnya, memang dari perkembangannya dia setiap era itu menemukan sesuatu yang baru, dan beberapa hal itu bisa divalidasi di era berikutnya. Jadi dari dokter-dokter terkenal di era berikutnya mereka memvalidasi seperti
memvalidasi konsep dari Tianqi, terus memvalidasi tentang pentingnya 3 cang organ itu, kidney, spleen, dan liver dalam konteksnya untuk fertility. Ya, terima kasih banyak Pak Kiki untuk sesi podcastnya kali ini. Suatu diskusi yang menarik, pemaparan yang menarik tentang sejarah panjang di TCM untuk dalam memandang problem-problem fertility. Mudah-mudahan podcast ini bisa memacu teman-teman sekalian untuk belajar lebih dalam lagi di bidang Chinese medicine, terutama jika ingin ikut ambil bagian untuk menangani kasus-kasus fertility. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Kiki. Sampai jumpa juga untuk acara-acara kita berikutnya. Ya, terima kasih atas undangan kamu, Thomas. Sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa lagi.